Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspaningtyas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan PT Kalbe Farma Tbk periode 2014 sampai dengan 2023. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu ada latar belakang. Perkembangan ekonomi yang cepat menuntut masyarakat untuk lebih cermat dalam memahami informasi keuangan, salah satunya melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan tersebut mencerminkan posisi dan kinerja keuangan, namun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik, diperlukan analisis lanjutan menggunakan rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Penelitian ini mengambil objek PT Kalbe Farma Tbk, perusahaan farmasi besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode analisis 2014 sampai dengan 2023. Rasio yang digunakan antara lain current ratio, quick ratio, return on asset, return on equity, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio. Pemilihan Kalbe Farma didasarkan pada data yang lengkap dan stabil, serta untuk melihat dampak persaingan industri terhadap kinerja keuangannya. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh gap dari studi sebelumnya yang hanya membahas tentang periode dan rasio terbatas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimanakah kondisi keuangan pada perusahaan Kalbe Farma Tbk dengan menggunakan rasio likuiditas periode 2014 sampai dengan 2023. Selanjutnya ada bagaimanakah kondisi keuangan pada perusahaan Kalbe Farma Tbk dengan menggunakan rasio profitabilitas periode 2014 sampai dengan 2023. Dan yang terakhir ada bagaimanakah kondisi keuangan pada perusahaan Kalbe Farma Tbk dengan menggunakan rasio solvabilitas periode 2014 sampai dengan 2023. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu landasan teori. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan kegunaan dan arti tertentu. Adapun bentuk-bentuk rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ada: yang pertama ada rasio likuiditas, yang dimana pada rasio likuiditas ini hanya berfokus untuk menghitung current ratio dan quick ratio-nya saja. Lalu yang kedua ada rasio profitabilitas, yang hanya digunakan yaitu return on asset dan return on equity. Lalu yang terakhir ada rasio solvabilitas, yang hanya menggunakan debt to equity ratio dan debt to asset ratio untuk penggunaan perhitungan pada penelitian ini. Ada standar rata-rata industri, yang dimana penelitian ini menggunakan standar rata-rata industri menurut Kashmir. Yang pertama ada standar rata-rata industri rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, standar industri minimal 200%, yang dimana apabila kurang dari 200% maka nilainya itu tidak sehat, dan jika lebih dari 200% bisa dibilang sehat. Lalu yang kedua ada quick ratio, yang dimana standar industri minimalnya adalah 150%, yang dimana jika kurang dari 150% dianggap tidak sehat, dan apabila lebih dari 150% itu bisa dianggap sehat. Kemudian yang kedua ada standar rata-rata industri rasio profitabilitas. Yang pertama adalah return on asset. Standar industri minimalnya adalah 30%. Jika kurang dari 30% dianggap tidak sehat, dan bila lebih dari 30% bisa dianggap sehat. Yang kedua ada return on equity. Standar industri minimal 40% dengan keterangan jika 40% itu dianggap tidak sehat, dan jika lebih dari 40% itu dianggap sehat. Kemudian yang terakhir standar rata-rata industri rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio dengan standar industri minimal 35%. Keterangannya jika kurang dari 35% maka dianggap sehat, dan apabila lebih dari 35% dianggap tidak sehat. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio dengan standar industri minimal 90%. Jika kurang dari 90% bisa dianggap sehat, tetapi jika lebih dari 90% dianggap tidak sehat. Selanjutnya ada penelitian terdahulu,
Yang pertama, menurut Rino Maretta Saragi dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Probabilitas sebagai alat mengukur kinerja keuangan pada PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan hasil menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak baik, rasio solvabilitas dan probabilitas baik. Lalu yang kedua adalah Al-Masyah, Akhtar, Syaifullah, dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan Probabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada PT Astra Otopart Tbk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio solvabilitas baik, tetapi rasio likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas itu tidak baik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lalu ada waktu dan tempat, yang dimana penelitian ini diambil pada situs resmi PT Kalbe Farma Tbk dan Bursa Efek Indonesia. Serta variabel penelitian yang digunakan ada X1 rasio likuiditas, X2 rasio profitabilitas, X3 rasio solvabilitas, dan Y adalah kinerja keuangan. Serta ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan PT Kalbe Farma serta neraca dan laba rugi pada laporan keuangan PT Kalbe Farma tersebut. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data-data dari website resmi perusahaan PT Kalbe Farma Tbk dan juga melalui Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari skripsi ini ditunjukkan bahwa current rasio sebesar 419,95% dan quick rasio sebesar 271,64%. Dan jika dibandingkan dengan standar industri Kashmir, current rasio 200% dan quick rasio 150%, bahwa PT Kalbe Farma berada dalam posisi kondisi sehat. Kemudian return on asset sebesar 13,65% dan return on equity sebesar 16,66%. Dan jika dibandingkan dengan standar industri Kashmir, return on asset 30% dan return on equity 40%, menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma berada dalam posisi kondisi yang tidak sehat. Lalu ada debt to asset ratio sebesar 18% dan debt to equity ratio sebesar 21,79%. Jika dibandingkan dengan standar industri Kashmir, debt to asset ratio 35% dan debt to equity ratio 90%, menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma berada dalam posisi yang sehat. Setelah memaparkan hasil penelitian skripsi saya tersebut, di sini saya akan memberikan kesimpulan, yang dimana secara umum kondisi likuiditas perusahaan sangat baik karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mudah. Namun, dari sisi profitabilitas, kinerja perusahaan masih kurang optimal karena belum mampu menghasilkan laba sesuai standar industri. Sedangkan, solvabilitas menunjukkan perusahaan memiliki tingkat hutang yang sangat rendah, tetapi belum sepenuhnya sehat dalam hal efisiensi struktur modal. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.